Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qaddir li lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah yang Maha Mengangkat, mudahkan kami mencari ilmu. Mudahkan kami ya Allah mempelajari ilmu. Mudahkan kami ya Rabb mengamalkan ilmu kami ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah berkahi majelis ini. Berkahi ya Allah rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen kolbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridhoanmu lah yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia Allah, anugerah Allah ya, kita bisa bertemu kembali dalam kajian Al-Hikam manajemen kolbu. Baik, yang lalu itu hikmah yang pertama, ada sebagian yang belum dapat ya, materi pertama atau hikmah yang pertama. Jadi yang belum dapat nanti bisa diambil di sini setelah pengajian. Ini saya bawakan juga nih. Saya merasa bersalah kalau ada jemaah yang belum dapat materinya. Sekarang sudah dapat semua, ibu-ibu, masya Allah, tabarakallah, senang kali ya, kayak sholat Jumat ya. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri kampung yang berkah. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan istiqomah ya Bu ya, ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kemarin juga ada jemaah sini yang saya ruqyah dari jarak jauh, sudah sehat ya Bu ya, ya Pak ya. Alhamdulillah. Dia kirim WA ke saya, WhatsApp. Ustaz, tolong doakan Ustaz. Ya insyaallah tolong ruqyah Ustaz. Alhamdulillah. Dapat semua Bu materinya Bu. Kalau belum dapat nanti saya tambahkan lagi nanti. Kemarin saya fotokopi 80 eksemplar. 80 materi. Nanti saya tambah lagi kalau misalnya kurang 100 atau lebih mungkin 200 fotokopi nanti. Ya, ini wakaf saya kalau saya mati nanti ya, itu mengalir pahalanya ke saya ya. Jangan pelit ya, jangan ya. Ini juga masjid ini juga wakaf ya, infak sedekah ya.
insya Allah terus mengalir pahalanya ke kita. Baik, kalau saudara semuanya dapat, alhamdulillah, berarti nggak kurang, ya. Saya pun tidak sedih. Hikmah yang pertama, yang lalu, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan, ini hikmah yang pertama ya, atau yang pertama. Sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kalau kita bergantung, bersandar dan berharap kepada amal ibadah kita, dan ketika tergelincir kepada maksiat dan dosa, berkurang harap kita untuk meraih ridha Allah, berkurang harap kita untuk meraih rahmat Allah, berkurang harap kita untuk menuju kepada Allah, untuk mengenal Allah. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Kita nggak boleh bergantung, bersandar kepada amal, tapi bergantunglah, bersandar kepada rahmat Allah. Masya Allah, nikmatnya dia manajemen hatinya. Bergantunglah, bersandar kepada Allah, kepada karunia Allah. Ustaz, suamiku Ustaz nggak mau sholat. Banyak yang curhat, banyak yang tanya, susah kali ibadah Ustaz, stres aku Ustaz, katanya. Stres bu, suaminya nggak mau sholat. Ini akibat ibu ini bergantung, bersandar dan berharap kepada amal ibadahnya, amal tahajudnya. Nggak boleh, stres nanti. Ada yang nauzubillah sampai mau bercerai. Saya kasih manajemen hati, manajemen kolbu, akhirnya nggak jadi bercerai. Ya. Jadi kalau kita bergantung, bersandar kepada amal ibadah, kepada suami kita, kepada anak kita, ya, mengandalkan, oh aku sudah tahajud tiap hari, solehlah anak, taatlah suamiku, oh aku sudah banyak sedekah tiap hari, banyaklah rezekiku. Tidak boleh seperti itu. Jangan bergantung, bersandar, berharap kepada amal ibadah. Nanti kecewa kita kalau apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan tidak terwujud atau belum terkabul. Sakit hati nanti kita. Berhentilah Ustaz ibadah Ustaz. Kenapa? Aku dia tiap hari tahajud, tiap hari aku sedekah bantu orang, tapi anakku nggak taat juga, suamiku maksiat juga, nggak mau sholat. Berhentilah Ustaz. Nah, gitu dia jadinya. Ya, kalau dia bergantung, bersandar kepada amal tahajudnya, amal sedekahnya. Jadi kata al-iman, ya, bergantunglah kepada rahmat Allah, kepada karunia-Nya. Jadi ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, tetap kita bangkit, tetap kita ibadah. Kita nggak sakit hati. Capek aku Ustaz, sholat Ustaz, nauzubillah. Ya, taat maksiat. Udahlah Ustaz, nggak mau sholat lagi lagu. Untuk apa aku sholat? Nauzubillah. Ini akibat bergantung, bersandar kepada amal ibadah. Kalau dia hanya bergantung kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah, ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa, tetap aja dia taat, tetap aja dia beramal ibadah. Nah, itu kaji kita yang lalu, ya. Nanti bagi yang belum dapat, ini ada materinya, silakan nanti diambil, ya. Nanti di rumah dibaca-baca. Nah, jadi ilmu itu mesti ditulis seperti ini, nanti lupa kalau nggak begini, ya. Baik, sekarang lihat materinya yang sekarang, hikmah yang kedua. Sama-sama lihat, tidak boleh bicara, tidak boleh tidur. Kalau manajemen kolbu nggak ada yang tidur. Nikmat hati ini ya, lezat, tenang, tentram, ya, semangat.
Ada jemaah saya di jalan apa namanya? Di sana lah, ya. Dia kalau sudah pengajian ini dia nggak mau diganggu. Masjid Pajar, Jalan Karya. Ustaz, saya kalau udah ngaji Al-Hikam ini, manajemen kolbu, saya kalau diganggu marah kali Ustaz. Karena saya merasakan kenikmatan, kelezatan, saya khusyuk Ustaz, saya fokus Ustaz, nikmat kali Ustaz. Ya, itu saking dia menghayati ya. Baik, kita lihat Bu, udah Bu semuanya Bu, udah dapat kan? Dijawab lah Bu, tolong Bu. Mau ada lagi nggak dapat? Alah kasihannya, masya Allah. Lagi sisa Pak Haji? Oh, jangan. Nggak ada sisa ya? Ada, mana? Ada. Alhamdulillah tabarakallah. Terima kasih Pak Haji ya. Ibu-ibu itu tadi tunjuk tangan. Maaf ya, nanti kedepannya saya tambahkan lagi menjadi 85. Jangan 85, 90 fotokopi. Ya, alhamdulillah. Saya sedih kalau nggak dapat, nanti berkurang pahala saya. Masya Allah tabarakallah. Enak cari pahala ya. Makanya cari pahala aja banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji ya. Allah balas kebaikan Pak Haji. Jazakallahu khairan. Baik Bu, yang kedua, perhatikan sama-sama. Nggak boleh tidur, nggak boleh main-main. Nanti kalau nggak nyimak, nggak perhatikan nanti salah pemahaman, salah mengamalkan bahaya. Ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini ada 3 lembar. Beliau mengatakan kehendak Anda kepada tajrid, Bu. Tajrid itu mengkhususkan diri untuk beribadah semata-mata. Jadi dia hanya zikir aja, hanya ibadah aja. Dia udah gak kerja lagi. Kayak wali-wali Allah yang Allah bilang dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi rezekinya datang, Masya Allah, tabarakallah. Ya, rezekinya datang dari segala macam arah. Tok, ini Tuhan ada beras. Tok, ini Tuhan ada sedikit rezeki. Nah, itu makom tajrid. Itu bukan kita Bu. Kita jangan ibadah aja nggak kerja ya Bu ya. Nggak boleh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu bukan kedudukan kita, belum sampai ke makom tajrid. Jadi orang-orang di makom tajrid ini wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, orang sudah dekat kepada Allah, orang sudah mengenal Allah, orang sudah cinta kepada Allah. Ya, Masya Allah, itu orang yang kedudukannya di makom tajrid. Kehendak Anda kepada tajrid, yaitu mengkhususkan diri untuk beribadah semata-mata. Di samping Allah mendirikan, meletakkan, mentakdirkan Anda di dalam asbab. Yaitu asbab itu adalah usaha lain, yaitu orang yang untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Itu namanya makom asbab. Ini pelan-pelan saya jelaskan supaya paham. Kayak kita namanya makom asbab. Jadi untuk mencukupi kebutuhan kita mesti bekerja. Selain bekerja juga kita beribadah. Paham ya Bu ya? Halo, paham ya Bu? Insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya lihat lagi Bu. Adalah merupakan syahwat yang tidak nampak dan dilihat. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah, ditetapkan Allah, ditempatkan Allah di makom, di kedudukan asbab, tetap aja di situ, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita itu dengan bekerja. Jangan kita mau pindah ke makom tajrid, ibadah saja, zikir saja. Ustaz, kan Allah Maha Kaya. Ustaz, kan ada dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang beriman kepadaku, maka akan aku cukupkan rezekinya,
aku bantu, aku tolong, aku mudahkan. Iya, memang benar. Tapi ingat, kita ini bukan wali-wali Allah. Kita ini belum dekat kepada Allah. Kita ini belum mengenal Allah, masih berjalan menuju dekat kepada Allah. Jangan kita nggak kerja. Ya Bu. Oh Bu. Ustaz, Syekh itu enak kali lah Ustaz. Dia kerjaannya zikir aja, Allah, Allah, la ilaha illallah. Tapi makan dia Ustaz. Enak hidupnya Ustaz. Makmur dia Ustaz. Oh jangan ya. Makom kita, kedudukan kita belum sampai ke sana. Jadi kata Imam, kalau kita pindah, ya mau nggak kerja, mau zikir aja, mau mau pindah ke kedudukan tajrid, itu namanya syahwat, nafsu yang tersembunyi. Syahwat itu adalah apa-apa yang disukai nafsu. Kan enak nggak kerja, zikir aja. Kan enak nggak kerja, ibadah saja. Ya kan Bu? Tapi tidak boleh. Karena kerja juga ibadah, itu perintah Allah. Ya. Dan kedudukan kita belum sampai ke seperti wali-wali Allah, orang-orang soleh. Kita ini belum dekat, termasuk saya. Masih sedang berjalan, kita namanya salik. Salik itu adalah orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Amin ya Rabbal alamin. Inilah kita nih akan menuju seperti wali-wali Allah. Ya. Tapi dengan satu syarat, mesti istiqomah. Terus belajar, terus ikut pengajian. Baik, berikutnya. Lihat lagi Bu. Sebaliknya, kehendak Anda kepada asbab, di samping Allah mendirikan Anda di dalam tajrid, berarti turun dari himmah, hasrat yang maha tinggi. Nah, kalau seseorang itu sudah ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah, ditempatkan Allah di maqam tajrid, di kedudukan tajrid, ya, di mana segala kebutuhannya sudah dicukupkan oleh Allah. Ya, dia ibadah saja, zikir aja, dia sudah nggak kerja lagi. Nah, maka jangan turun, jangan kembali ke maqam asbab, jangan kerja. Kalau Allah sudah menempatkan seseorang itu di maqam tajrid seperti kayak wali-wali Allah, jangan kerja lagi seperti kayak orang-orang soleh yang sudah dekat kepada Allah. Jangan kerja lagi. Jadi kata Imam, kalau dia kerja lagi, ya, untuk mencari nafkah, itu namanya turun dari himmah atau keinginan yang luhur, yang bagus. Itu dia Pak, itu dia Bu. Nikmat ya. Baik, kita lihat penjelasannya. Keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya. Padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk engkau jalani. Bahkan saat menjalaninya, agamamu tetap terjaga, sifat tamak tetap jauh darimu, ibadah lahir dan keadaan batinmu juga tidak terganggu. Maka keinginan semacam itu merupakan syahwat khafiyah, keinginan yang tersamar. Karena yang menginginkannya berarti adalah nafsu dan hanya menginginkan ketenangan. Bu, nafsu itu, tabiat watak karakter nafsu itu sukanya itu yang enak-enak, ya, yang enak-enak, yang lezat-lezat. Dia nggak mau berpayah-payah. Kalau kita kenal watak karakter nafsu, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita nggak kenal watak karakter nafsu, nggak akan selamat kita dunia akhirat. Nafsu ini tabiatnya jahat, watak karakternya. Dia selalu mengajak kita kepada keburukan, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Jadi kita harus curiga dan buruk sangka
setiap ajakan nafsu kita. Hati-hati itu Bu. Musuh kita itu dua, setan dan hawa nafsu. Kalau kita selalu waspada dan buruk sangka dan memperhatikan ajakan-ajakan setan dan hawa nafsu, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ini termasuk ini juga kata ahli iman. Katanya kan Allah sudah bilang di kata nafsu, kata setan, bahwa kalau engkau beribadah aku jamin rezekimu. Ngapain lagi kamu bekerja? Ngapain lagi cari uang? Udah kamu ibadah aja, zikir aja. Nanti kan Allah kasih nanti. Allah kan maha kaya. Itulah bisikan dari setan dan hawa nafsu. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Kemudian berikutnya, maka menurut ahli ilmu tasawuf tidak boleh kita berpindah ke status tajrid. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu adalah syahwat, keinginan yang semata-mata yang tersembunyi di dalam diri kita. Disebutkan dengan syahwat karena kita tidak mau menuruti atau tidak mau sejalan dengan kehendak Allah. Tengok tuh Bu. Allah menghendaki kita supaya kita di makam asbab, makam kedudukan di mana di samping kita beribadah, kita juga bekerja. Ya. Tapi kita tidak mau sejalan dengan kehendak Allah. Kita maunya kita ibadah aja, nggak usah kerja. Itulah dia nafsu. Termasuk juga orang yang sudah ditetapkan Allah sebagai pedagang. Kemudian di samping dia berdagang, dia bisa menjalankan amal ibadah, amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berkah dagangannya, hatinya tenang. Dia bisa semakin dekat kepada Allah. Kemudian dia mau pindah jadi polisi, jadi TNI, jadi usaha lain. Itu namanya nafsu. Tetap aja berdagang. Jangan pindah ke pekerjaan lain. Enak kan? Jangan pindah ke pekerjaan lain. Tetap aja berdagang. Karena kita nggak tahu kalau misalnya kita pindah ke pekerjaan lain, kita akan bisa ibadah, betul? Kita akan semakin dekat kepada Allah, betul? Bahkan kita akan semakin jauh dari Allah kalau kita pindah ke pekerjaan lain. Paham ya Bu ya? Ini namanya nafsu, syahwat yang tersembunyi. Dan tidak ada kebaikan. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Bagi yang belum bisa agak bisa pakai kacamata ya. Manusia ditentukan Allah dalam status asbab, yaitu manusia yang dalam tingkatan status ini. Oh, itu ya Bu ya, yang mana? Kelewatan ya. Ayo yang mana Bu? Saya mau ngetes Ibu. Ibu nyimak enggak? Nah, kita ulang di alinea kedua. Maka menurut ahli ilmu tasawuf tidak boleh kita berpindah ke status tajrid. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu adalah syahwat, keinginan semata-mata yang tersembunyi di dalam diri kita. Disebutkan dengan syahwat karena kita tidak mau menuruti atau tidak mau sejalan dengan kehendak Allah dan juga sudah menyimpang dari ketentuan Allah. Tengok itu kan? Allah sudah mentakdirkan kita di makam asbab. Nah, tapi kita mau pindah ke makam tajrid, berarti sudah menyimpang dari ketentuan Allah. Ini kata Imam, ini akan mengakibatkan keimananmu akan goyah. Ini dampak buruknya kalau kita pindah ke makam tajrid, maunya kita ibadah saja, nggak mau lagi bekerja. Ya, iman akan goyah, hilangnya keyakinanmu terhadap Allah, serta dunia akan terlepas darimu. Lantaran engkau tidak bekerja dan akhirat tidak terjangkau olehmu lantaran niatmu tidak sehat. Ini kalau misalnya kita mau pindah ke makam tajrid, akan menjadi goyah iman kita, pekerjaan kita menjadi hilang. Yang tadinya kita kerja jadi nggak kerja. Udah? Nah, kenapa? Karena niat kita itu nggak sehat. Ya, kita mau berhenti ibadah, kita mau berhenti bekerja hanya semata-mata toh ibadah saja. Berarti kan udah nggak sehat niat kita.
udah nggak baik niat kita, dan dampak buruknya akan terganggu nanti amal ibadah kita. Kemudian berikutnya, manusia yang ditentukan Allah dalam status asbab, yaitu manusia yang dalam tingkatan status ini selain beribadah juga untuk kelangsungan hidupnya di dunia adalah dengan jalan bekerja. Apabila tidak bekerja maka tidak bisa hidup. Tanda bahwa Allah menempatkan seorang dalam maqam asbab ialah berkah rezeki yang didapatnya, sehingga tidak tamak dan rakus terhadap hak orang lain, dan batinnya tentram serta harta didapatnya dikeluarkan di jalan Allah. Ini Bu, ciri-ciri orang yang ditentukan Allah, yang ditetapkan Allah di maqam asbab, di kedudukan asbab, kedudukan di mana selain dia bekerja dia juga bisa beramal ibadah. Apa ciri-cirinya? Batinnya tentram, tenang hatinya, dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Di samping itu juga dia bisa bekerja dengan baik dan benar, dia bisa beramal ma'ruf nahi munkar, saling mengajak kebaikan. Dan kalau sudah begitu tetap aja di situ, jangan kita pindah. Nanti sampai Allah sendiri yang mindahkan kita dari kedudukan asbab ke tajrid. Nanti segala macam cara nanti Allah buat sehingga kita beribadah saja tidak bekerja lagi. Nanti segala macam cara nanti Allah buat sehingga kita beribadah saja tidak bekerja lagi. Adapun rezeki nanti Allah kasih dari segala macam arah. Jadi jangan kita pindah karena keinginan hawa nafsu kita. Kalau itu yang kita lakukan, iman kita akan goyah, yang kita akan semakin jauh dari Allah, bahkan kita akan meninggalkan amal ibadah. Nauzubillah. Baik, selanjutnya yang mana sekarang Bu? Yang mana Bu? Jangan bertajrid, ya kan? Betul? Alhamdulillah, tabarakallah. Saya senang kali saya ngajar sini, pintar-pintar kali jemaahnya, alhamdulillah ya. Dan pintar-pintar, jemaahnya kayak sholat Jumat, masya Allah, tabarakallah. Berkah kali, alhamdulillah, masih banyak ya Allah atas karunia Allah, ya Allah. Kemudian berikutnya, Bu, jangan bertajrid, yaitu jangan meninggalkan perkara duniawi untuk beribadah semata-mata, ya. Saat kamu kuat, ini kata Imam, sampai kekuatan itu berlalu. Ini perhatikan Bu, ketika kita ingin kali untuk ibadah aja, nggak mau kerja lagi, ya. Nah, pada saat itu jangan kita lakukan, ya. Jangan kita lakukan, kita ibadah saja jangan. Jangan kita pindah ke makam tajrid, jangan. Ya. Sampai kekuatan itu berlalu, sampai dorongan ingin untuk pindah ke makam tajrid itu berlalu. Ini kata Imam, jika kamu ingin menguasai nafsumu, kemudian juga Bu, Pak, ketika ada keinginan kita terhadap sesuatu, ini manajemen hatinya. Jangan langsung kita turuti. Kita ukur dengan ilmu agama, baik atau tidak. Misalnya kita mau ganti kereta, nafsu membisikkan, ganti kenapa kereta kau? Ya. Kan kereta tetangga itu, udah cantik keretanya, itu dorongan nafsu. Harus kita ukur dengan ilmu agama. Kita lihat, kita rada dengan hati kita sampai dorongan itu berlalu, sampai bisikan itu berlalu. Karena ketika dorongan itu kuat, kemudian kita lakukan, kita iakan, kita jalani, maka akan jadi buruk jadinya, dan akan menjadi negatif akibatnya. Kalau kita ikuti dorongan-dorongan nafsu, ajakan hawa nafsu. Paham ya Bu ya?
Ini kata Imam ini. Jadi jangan bertajrid atau meninggalkan perkara duniawi untuk beribadah semata-mata saat kamu kuat, sampai kekuatan itu berlalu. Jika kamu ingin menguasai nafsumu, sebab jika engkau lakukan tajrid dalam keadaan kuat, maka engkau akan menjadi lemah. Tengok itu. Jadi ketika kita ingin bertajrid, ingin beribadah semata-mata, kemudian kita lakukan, kita ikuti ajakan nafsu itu, kita akan menjadi hancur. Kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi tidak mau beramal ibadah, tidak semangat beramal ibadah. Kemudian akan disusul oleh dua musuh yang akan membingungkan serta menyesatkan. Apa musuh kita? Siapa musuh kita? Setan dan hawa nafsu. Ingat ini. Jadi harus diukur dengan ilmu agama, harus diradar, dilihat dengan mata hati atas ajakan-ajakan hawa nafsu. Kalau baik kita lakukan, kalau tidak baik jangan kita lakukan. Dan kalau misalnya tidak baik ajakan hawa nafsu, sampai dia berlalu, jangan terus diikuti. Kan enak makam tajrid kayak wali-wali Allah, orang-orang soleh, dia zikir aja, ibadah saja. Adapun rezeki datang dari segala arah. Ngapain kau lagi bekerja? Capek-capek kau, panas-panas kau. Ini kata hawa nafsu. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Pada paham selesailah kita. Kemudian berikutnya Bu, Allah mencegah seseorang dari tajrid, yaitu hanya beribadah aja semata-mata disebabkan ketamakan nafsu. Tengok, karena nafsu itu tamak terhadap tajrid, hanya mau ibadah saja. Karena jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan untuknya. Ketika nafsu ingin kali kepada sesuatu, maka akan ringan untuk melakukannya. Dan dalam ringan itu, di situ ada ketidakbaikan. Bu, Bu, alhamdulillah. Coba jawab jujur Bu. Ketika panggilan azan, ini untuk mendekati paham. Bu, ketika panggilan azan, mana lebih? Ketika panggilan azan pada saat yang sama, ibu mau pergi ke mall, ke supermarket, mana yang lebih ringan untuk melakukannya? Jujur Bu.